warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita akan menghitung determinan sebuah matriks. Bagaimana kita menghitung determinan sebuah matriks. Nah, di sini kita akan menggunakan metode cofactor expansion. Oke teman-teman semua, langsung saja ya. Misalkan kita punya matriks A. Nah, matriks A ini ya, dia punya entry. Entry itu adalah anggota-anggota dari si matriks A. Nah, contoh si matriks A ini dia adalah matriks 3x3. Dan di sini kita bisa lihat ada entry-entrynya ya. Ada A11, A12, A13, A21, A22. Nah, jika kita detailkan teman-teman semua, kita harus tahu dulu nih notasi-notasinya. Yang pertama, entry atau anggota-anggota di matriks A ini dia punya indeks. Tadi kalau kita lihat ini ada A11 gitu kan, A11, A12. Nah, ini ada indeks di sini nih. Indeks ini kalau kita teliti lebih dalam, kita bisa buat seperti ini. Dia ada A, lalu kita sebut indeksnya I dan J. Nah, I dan J ini, I ini menunjukkan indeks urutan baris. Adapun J ini adalah urutan kolom. Nah, jadi gimana? Jadi kalau misalkan contoh ya, A23, kalau A23 berarti dia ini entry atau anggota dari matriks si A ya, di baris kedua kolom ketiga ya. Baris kedua 1 2, kolom ketiga 1 2 3 kayak gitu ya. Nah, jadi I adalah indeks untuk urutan baris, J adalah indeks untuk urutan kolom. Itu harus clear dulu teman-teman semua. Oke. Selanjutnya kita akan coba menghitung determinan untuk matriks n kali n. Matriks n kali n. Ini matriks matriks persegi ya. N kali n dengan menggunakan metode ekspansi cofactor. Ekspansi cofactor. Nah, teman-teman semua, kita coba lihat dulu secara definisi dan secara teorinya seperti apa. Lalu nanti insya Allah kita akan bisa lebih mudah lagi dengan langsung ngerjain soal. Itu lebih sederhana. Adapun teman-teman semua, saya bisa sarankan untuk memahami determinan secara lebih jelas, itu bisa teman-teman cari literasi di salah satu channel yang saya rekomendasikan adalah channel Triblu on Brown. Itu dia tidak hanya menjelaskan bagaimana cara menghitung determinan, tapi menjelaskan cara konsep determinan itu sebenarnya apa sih. Karena sering banget kita fokus untuk menghitung determinan, tapi lupa untuk memahami sebenarnya determinan itu apa gitu. Makna itu apa? What is behind the value? Apa sih nilai determinan itu merepresentasikan apa? Tapi kita nggak akan bahas itu di video ini ya. Di video ini kita akan fokus untuk bagaimana cara menghitung menggunakan ekspansi cofactor gitu ya. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa lihat ya, di dalam kotak ini det A yang maksudnya adalah determinan A. Jika ada matriks A tadi, lalu kita ingin mencari determinannya, maka kita tuliskan det A atau determinan dari matriks A sama dengan, nah, persamaan pertama itu sigma J1 sampai N Aij kali cof Aij. Aij nya sendiri ini adalah menunjukkan tadi ya, entry dari si matriksnya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa menggunakan dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, yaitu ini. Persamaan ini adalah persamaan ekspansi kolom. Karena kita lihat di sini sigmanya adalah terhadap kolom. Nanti kita langsung bisa memahami insya Allah dengan langsung mencoba caranya ya. Adapun yang persamaan yang kedua yang di sebelah kanan ya. Nah, ini menggunakan ekspansi baris. Jadi kita bisa pilih salah satu, mau pakai ekspansi kolom atau mau pakai ekspansi baris, kayak gitu ya. Oke. Jadi itu. Nah, lalu teman-teman semua, di sini kita lihat sigmanya ya. Kenapa di sini ekspansi kolom? Karena sigma ini yang kita sigmakan adalah J, yaitu indeks untuk kolom J dari 1 sampai N. Berarti kalau misalkan matriksnya itu ukuran matriksnya 3x3, berarti J-nya ini dari 1 sampai 3 karena N-nya 3 gitu ya. Lalu untuk AIJ-nya jelas ini adalah
entry dari si matriks. Adapun cof A ini kita lihat apa ini cof A ya. Kita lihat bahwasannya cof A ini adalah kofaktornya. Nilai kofaktor A sendiri adalah, kalau kita lihat nilai kofaktornya ya, itu sama dengan -1 pangkat I plus J. Nah, tadi kita sudah bahas I adalah urutan baris dan J adalah urutan kolom. Jadi I plus J, jika -1 ini, jika pangkat I plus J itu hasilnya genap, maka jadi positif kan. -1 pangkat genap positif. Kalau I plus J nya negatif ya, ini kalau I plus J nya ganjil, bukan negatif Pak. Kalau I plus J nya ganjil, maka -1 nya jadi negatif, karena -1 pangkat ganjil negatif. Kali minor ini adalah matriks minor AIJ, yaitu matriks yang kolom ke I dan J nya dihilangkan, sehingga nanti berkurang ukurannya. Seperti apa maksudnya? Nanti kita langsung lihat saja contoh pengerjaan soalnya. Oke, kita langsung saja. Ada contohnya di sini, ada matriks B. Matriks B berarti kita coba jawab ya. Pertama, matriksnya berarti berukuran 3 kali 3. Matriks B berukuran 3 kali 3. Kita jawab ya. Pertama, matriks B berarti berukuran matriks B ini ukurannya adalah matriks 3 kali 3. Matriks 3 kali 3. Nah, sehingga berarti ini n-nya, jumlah n-nya adalah 3, ya kan? Lalu kita coba hitung dengan determinan. Kita mau menggunakan ekspansi kolom atau ekspansi baris. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini yang paling saya coba contohkan, kita menggunakan ekspansi kolom. Berarti kita menggunakan apa teman-teman semua? Kita menggunakan yang pertama nih, ekspansi kolom yang ini. Nah, kita akan menggunakan ekspansi kolom. Dengan lihat ini, kita lihat sigma J dari 1 sampai N. Berarti caranya seperti ini teman-teman semua. Ekspansi kolom itu kita ambil satu baris. Saya mau ambil baris pertama, berarti kita pakai gini. Boleh nggak kalau kita pakai baris kedua atau baris ketiga? Boleh. Tapi yang paling gampang baris pertama. Kenapa? Karena ada 0 di sini. Ini memudahkan kita untuk menghitung. Jadi kita cukup ambil satu baris saja. Kita ambil satu baris ya, baris pertama. Lalu kita hitung dengan menggunakan ekspansi kolom ini. Dengan tadi ya, J dari 1 sampai N. Maksudnya berarti kita akan hitung J dari kolom pertama, sampai kolom terakhir, kolom ketiga di sini. Gitu ya. Oke. Jadi di sini berarti dia, kalau kita hitung berarti gini, teman-teman semua. Kalau kita pakai persamaan tadi, berarti kita hitung ya, jawab. Berarti determinan dari B adalah sama dengan ya, di sini berarti kita hitung sigma J 1 sampai 3 karena N nya 3 ya. A I J ya. Dan kita pilih I nya sama dengan baris ke-1. Kita memilih baris ke-1 yang akan kita gunakan. Boleh nggak kita pilih baris 2 atau baris ketiga? Boleh, pilih salah satu aja. Tapi saya di sini pilih baris ke-1. AIJ kali cof B, karena kan matriksnya B ya. Nama matriksnya matriks B, cof B I J. Maka di sini saya jabarkan lagi, berarti A, karena kita milih tadi baris ke-1, berarti nanti A I-nya 1 ya, karena baris pertama. AI 1 kali cof B 1 tambah A. Nah, ini tetap I nya 1 karena bahas 1 2. Nah, ini karena kita J nya dari 1, sigma dari 1 sampai 3, J nya kan gitu. Maka yang kedua berarti tambah A 1 2 kali cof B nah ini cof 1 2 juga plus A 1 3 kali cof B 1 3. Oke ya. Jadi kita akan nah ini A11 A12 A13. Ini agak sorry, terlalu ini. Oke. Ini kita highlight lagi. Ini A11
ini A12, ini A13 gitu ya. Oke teman-teman semua, kita hitung A11 berarti A11 adalah 1 ya kan, entry baris ke 1 kolom ke 1. Nah ini ya, ini A11 nih sama ini A11, berarti di sini posisinya berarti di 1 ya, berarti di 1 dikali conv B. Conv B tadi apa? Conv B berarti conv B11. Kalau kita definisi di sini, definisi berarti minus 1 pangkat I-nya 1 J-nya 1, berarti minus 1 pangkat I-nya 1 plus J-nya 1 dikali minor. Nah kita lihat minor matriks IJ, I-nya 1 J-nya 1, berarti minor di sini berarti minor ini ya. Di sini berarti saya tulis lagi misalkan biar jelas lah ya, minor B biar lebih clear ya, 11 tambah, nah sini A12 nya berapa? A12 nya 0, A12 nya 0. Entry baris ke 1 kolom kedua 0 kali minus 1. Nah ini berarti I nya 1 plus J nya 2 gitu kan, kali kali matriks minor B12 plus sekarang entry A13 berarti baris 1 kolom ketiga, berarti ini ya, ini maaf, oke berarti 2 ya, 2 ini teman-teman semua ya, ini A11, ini A12, sekarang A13 di sini. Nah ini kita berarti 2 ya, 2 dikali, nah minus 1 nya I nya 1 plus J nya 3 kali minor B13. Nah sekarang PR nya minornya seperti apa? Oke, minornya 1, nah ini 1 kali minus 1 pangkat 2 berarti 1 karena dia genap. Nah minor maksudnya gini, matriks B nya adalah ini, minor matriks B11 maksudnya adalah minor dari matriks B yang baris pertama dan kolom pertamanya dengan 1 baris pertama dan kolom pertamanya dihilangkan. Berarti kita hilangkan apa? Berarti kalau baris pertama sama kolom pertamanya, baris pertamanya ini lalu kolom pertamanya ini kita hilangkan, berarti sisanya hanya matriks mana? Hanya yang ini saja teman-teman semua. Sisanya hanya ini. Inilah matriks minor dari B11, yaitu matriks minor dari B11 kolom pertama dan B11 maksudnya berarti baris pertama dan kolom pertamanya dihilangkan. Nah itu jadi matriks sisanya. Nah itu matriks minor gitu. Berarti kita tulis matriks minornya adalah 45 minus 1 minus 4. Berarti kita hitung determinannya 45 sebentar. Saya nggak usah pakai ini, sorry. Ya, 45 minus 1 4 ya. Kita hitung ya. 45 minus 1 45 minus 1 minus 4. Gitu, ini nanti kita akan hitung determinannya gitu kan. Jadi dia yang awalnya matriks 3x3 menjadi matriks 2x2. Minornya kan seperti itu. Karena kita hapus satu baris, kita hapus satu kolom juga. Nah, plus ini kan 0 ya. Jelas ya. Tapi nggak apa deh, kita hitung 0 kali minus 1 karena kan minus 1 pangkat ganjil, jadi tetap minus 1. Nah, sekarang minor B12. Minor B12 berarti sekarang minor B12 berarti matriks B yang kolom satunya dan salah. Matriks B yang baris 1 dan kolom 2-nya dihapus. Berarti sekarang kalau kita ini sebentar, saya hapus apa ya? Berarti minor B12 berarti matriks B yang baris pertamanya dan dan kolom keduanya, kan matriks B12 baris pertama dan kolom keduanya dihapus, sehingga sisa matriksnya menjadi
35 2 minus 4. Nah gitu, kita tulis nih 35 2 minus 4 gitu. Itu ya, terus lagi set 35 2 minus 4, betul ya. Oke teman-teman semua. Nah terakhir plus apa namanya, berarti terakhir A13 atau ini ya, berarti ini 2, ini 2 kali minus 1 pangkat 4, berarti jadi 1 kali genap. Nah ini minornya berarti minor B13, berarti yang dihilangkan matriks B, yang dihilangkan baris ke pertama dan kolom ketiganya. Baris pertama kolom ketiganya dihilangkan, sehingga tinggal matriks 3 4 2 minus 1, 3 4 2 minus 1, 3 4 2 minus 1. Nah ini baru kita hitung nih determinannya. Kalau determinan matriks 2 kali 2 kan gampang ya, teman-teman tahu lah caranya. 1 kali, ini kan jadi matriks 2 kali 2. Nah ini berarti tinggal kali hitung, berarti matriksnya berarti ini tinggal 4 kali minus 4 dikurang 5 kali minus 1, berarti 4 kali minus 4 minus 16 dikurang 5 kali minus 1 minus 5 gitu kan. Tambah 0 jelas ya, tambah lagi 2 kali ini sama 3 kali minus 1 dikurang 4 kali 3 kali minus 1 dikurang 4 kali 2, berarti minus 3 kurang 8 gitu. Itu ya teman-teman semua. Sehingga hasilnya adalah berarti bisa, jadi berarti minus 16 dikurang minus 5, berarti minus 11 ya. Minus 11 tambah 0 ini minus 3 minus 8, berarti minus 11 dikali 2 minus 22 ya. Minus 22, sehingga hasil akhirnya adalah berarti minus 33. Oke, itu hasilnya teman-teman semua. Jadi itu saja cara menghitung determinan dari sebuah matriks. Semoga cara yang bisa kita menggunakan ekspansinya yang baris sekarang. Jadi pakai persamaan yang sebelah kanan bisa. Berarti nanti kita pilih satu kolom, nanti kita ekspansi secara baris gitu kan. Misalkan saya mau pilih satu kolomnya yang ini, misalkan kolom ini. Nah, udah berarti nanti tinggal kita pakai ini nanti tinggal menyesuaikan matriks minornya seperti apa. Itu teman-teman dari penjelasan tentang cara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.